Selamat datang kembali di Wavecast, The United Wave Podcast. Hari ini adalah spesial banget episodenya karena ini lagi jeda internasional. Dan kita berhasil mendatangkan pemain Manchester United tahun ini, Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo kita datengin guys. Iya. I love you everyone in here. I love Manchester United, ya. Kurang bener mas. Kurang bener mas. No matter what, I love Manchester United. Iya, oke. Ya. Congratulations. Yo. Kok iyo? Jadi Ternate lah. Gitu. Kita kedatangan Bang Bob Chow. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Nanti saya suatu kebanggaan untuk bisa berhadir di sini. Wih gila. Ini tulang punggungnya BKR Brothers ya? Oh enggak, saya tulang kering kanan. Tulang kering kanan. Tulang kering kanan saya. Oke. Yang kiri yang buat mukul, yang buat tendang. Yang kiri siapa? Yang kiri belum ada nih. Belum ada. Rencana sih nanti ini Bryan Mbeumo. Iya, kita kedatangan Bryan Mbeumo yang versi sliman dikit. Ya, agak versi ekonomi lemah. versi kurang semok. Yoi. Iya. Tapi Bang, semokin dikit Bang. Ntar. Beneran. Ini kan gue lagi ini ya, weight training yang sekarang ya. Ngejar iya. biar kayak pakai Mbeumo ntar jadi agak sterak dikit. Tapi kan gue nggak bogel kayak dia. Oh iya. Tinggian gue soalnya. Iya. Jangan lupa mainin pantat biar lebih Iya benar. Pantatnya begini banget ya Mbeumo ya. Iya, asli. Dia like day terus. Like day terus ya? Iya. Wah, Heno. Gila parah sih parah. Gue ngelakin dulu. Iya. Enggak kalau bikin gol. Iya. Ketahuan tuh kontak kok. Ketahuan kok kita udah nyimpen rapat-rapat nih kalau. Iya. Sorry. Gimana guys? Gila. Dari mana Bang Bob? Dari Basa-basi bang. basa-basi banget bang. Iya. Dari mana? Basa-basi bang. Biar Saya dari Cipete bang. Ya. Dari Cipete, terus sempet main padel dulu Main biasa. padel. Keren, kekinian ya. Kekinian. Abis itu kesini langsung. Sini. Keren. Udah. Gitu aja. Tanya nggak gue makan apa tadi? Oh, makan apa? Ayam bakar Mas Mono. Kok nggak mau nolongin? Ini cocok nih. Ini fans Jepara nih fans malu. Wes. Malu. MU gue sekarang ini. Iya kenapa? Oh, MU gue adalah Malut United sekarang. Malut United. Karena dia lebih sering menang dibanding MU. Betul. MU kita. Iya. Dan MU sekarang kita semua. MU kita sekarang peringkat 10. Betul. MU Malut United peringkat 5 di Liga 1. Oh, 5. Jepara? Jepara? Berapa? Belasan pokoknya. Ya. 13 ya. Dan tahun lalu juga di Liga 1 Malut United peringkat 4. Peringkat 3. 3 ya? Tiga. 3 baru promosi loh padahal. MU juga 3 dari bawah. Dari bawah, betul. 3 enggak deng. Peringkat 5 wilayah Dari barat. bawah. Wilayah barat. Makanya gue sekarang sangat membanggakan banget Malut United. Nggak, tapi lu kenapa bisa demen Malut United? Ceritanya waktu itu gue ada kerjaan di Ternate, lumayan lama. Nyampe di sana gue ngeliat di Ternate itu football culture-nya tuh gokil, kayak satu kota tuh bola banget. Dan gue beruntung bertemu sama salah satu ultras, Oh ya? ultras di sana, ultras Malut United, yang namanya Malutans, Malutans, yang El Capo-nya namanya Beck. Oh. Dia kebetulan kenal dan apa ya, jadi akrab kita. Diundang lah gue ke stadion Gelora Kieraha. Stadion Kieraha. Gue baru ngeliat stadion keren banget tuh stadion. Vibe-nya tuh kayak Highbury Arsenal zaman dulu. Oh. Ya, jadi iya, di iya. tempat penduduk padat, totonya karena Ada stadion. stadion gede. Nggak gede sih, sebenarnya kecil, cuman rapih banget. Ya baru kali ya, rumputnya bagus, segala macam bagus, dan itu dan indah banget. Di Stadion Kieraha itu lu bisa ngelihat Tidore dan laut, Iya. dan di belakang Gunung Gamalama. Salah satu stadion terbaik di Indonesia. Bagus banget. Bagus Pasti banget. diolah sendiri itu. Landscape-nya, dan gue ngelihat pemainnya juga, bermainnya juga jor-joran banget, kayak to the bone banget semangatnya. Mungkin dibayar mahal kali ya. Pamungkas. Oh, bukan dong. Mungkin dibayar mahal kali ya. Iya. Jadi Pakai duit sendiri. Iyalah. Terus semangatnya bagus segala macam. Terus gue ngelihat para ultrasnya itu tuh mau lu kalah mau lu menang itu nyanyi nggak berhenti, ngasih semangat nggak berhenti. Dan gue langsung di situ jatuh cinta sama Malut United. Gue langsung oke, from now gue Malut United. Berarti udah berapa lama? 2 bulan lah. Keren. 2 bulan. 2 bulan yang sangat deep tapi. 2 bulan ya. Gue sekarang bener-bener nontonin
video tuh. Kalau Malut main nonton gua. Dan tim produksi kita yang kemarin kerja di sana semua juga jadi Malut United dan kita tuh kalau misalnya lagi nonton Malut United kita WhatsApp gitu. Nonton gak lu? Nonton gue anjing nih kayak gitu. Kalau kita orang Jakarta yang harusnya oh itu kontekan nama si Dimas Beck tadi itu tuh. Bukan Dimas Beck, namanya Beck. Oh iya, sorry. Bukan nama orang-orang Jakarta justru. Tim-tim produksi orang Jakarta sekarang jadi pada suka Malut United, yang tim produksi gue ya. Jadi kita kalau misalnya Malut United lagi main, kita WhatsApp-WhatsAppan, anjing si Ciro bagus banget, iya bareng gitu. Kemarin main kan ke sini. Main. Yang seri 1-1 ya. Yeah, pasti nonton tuh ya kalau di sini. Pasti nonton. Kalau di sini gue nggak nonton, soalnya kan kalau nggak salah di Liga 1 tuh lu nggak boleh sekarang pendatang tim away-nya nggak boleh. Nggak boleh. Oh nggak boleh ada fans ya? Nggak boleh ada. Abang kan berarti bukan away dong kalau nonton ke sana. Abang kan Malutan sekarang. Malutan. Harusnya punya akses dong. Kalau di sana ya bisa gue. Kalau gue nonton di Kieraha bisa. Kalau di sini enggak. Iya sih, itu katanya salah satu stadion yang landscape-nya itu bagus banget. Bagus. Iya. Gue nggak sengaja di TikTok juga dibilangnya gitu. Oh gitu. Salah satu kalau ngeliat dari drone tuh buset bagus banget cuy. Tapi basically Ternate emang kota yang sangat bagus sih. Pulau sih. Pulau. Cuman yang jadi PR kan akses ke sananya ya. Oh, kalau mahal ya? ke Ternate sama ke Jepang sama tiketnya. Sama. Bener kok. Tiketnya sama. Berapa? Ali Akbar kalau pulang pergi tuh 7 sampai 8, 9 sekali jalan. Enggak. Bolak-balik. Bolak-balik PP kan? Ya. Ya pokoknya standarnya kalau ke Ternate let's say 4 juta lah. Sekali jalan 4 juta ya. Buset. Kalau lagi nggak ada wush ke sana nggak ada. Oh bisa wush bablas angin nih. Masuk angin dong. Oke. Kalau murahnya paling ya dapat 3 juta udah murah itu. Iya. Oh, berarti demen Malut baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Nah, kalau MU. Wah, kalau kita ngomongin MU sekarang. Iya. Kalau MU tuh jujur waktu gue SD. Waktu gue SD, gue lupa tahun berapanya, tapi pada saat itu ya Liga Inggris belum dilihat. Karena kita nonton Liga Italia. Oh iya. Pada saat itu Liga Italia, gue Milan banget. Oh. Milan lagi zamannya George Weah, terus ada Costa Curta, Savicevic. siapa tuh? Savicevic, Baresi. Boban. Iya. Habis itu Ambrosini. Iya. Ambrosini udah belum ya? Udah ya? Ya masih muda Ambrosini masih musim itu. Pada saat itu, at that time, tendangan bebas yang megang masih Mihailovic. Iya. Lazio. Beckham belum ya? Beckham belum tahu kita lah. Gue belum ada radar. Recoba. Alvaro Recoba bersama Zamorano tuh. Ya, jadi tuh. abis itu tuh, gue SCTV deh kalau nggak salah. Liga Inggris. Lupa. Ya pokoknya itulah. TV apa Indosiar atau? Iya itulah pokoknya ada di Liga Inggris. Gue masih buta gue sama Liga Inggris. Iya. Pas gue ngeliat ada satu pemain nih. Kerahnya diangkat. Iya. Di situlah gue suka Paulo Di Canio. Salah dong. Salah. Itu mah Pedro. Iya. Eric Cantona. Gue ngeliat ini siapa nih secara fisik gede. Terus kita ngeliat tuh aura dia tuh di lapangan tuh wow banget. Iya. Semua bocah nurun. Tim lawan juga kayak apa ya, tim lawan juga seger. Iya. Marah-marah terus segala macam. Wah ini keren banget nih. Iya. Abis itu dia di-ban setahun. Oh, berarti 94-95? Iya, berarti. Yang pas musim itu dia nendang orang, Peles. Iya, Peles. Abis itu di-ban setahun. Iya. Abis itu di situ gue udah langsung MU banget, dan abis itu kalau nggak salah gue ngelihat di TV di mana Beckham lawan West Ham atau lawan apa yang dia nendang dari Wimbledon dari tengah lapangan itu. Udah gue wah nih tendangan geledek. Iya. Itu pertama kali gue ngeliat kayak begitu. Di situ udah mulai suka MU dan tautonya Beckham menjadi pemain bola selebriti pertama di dunia. Betul. Yang tiba-tiba tadinya tuh kita atlet semua nggak ada yang tautonya Beckham karena sama Posh Spice jadi keangkat. Jadi Bril Cream. Gue pakai Bril Cream gara-gara Beckham. Jadi begini gara-gara Bril Cream. Dulu rambut jauh. Gara-gara Bril Cream jadi gini nih. Iya bisa jadi. Dulu gue Bril Cream banget karena Beckham gitu. Udah abis itu gue MU to the bone. MU. Itu tuh pertandingan yang lu nonton tadi itu gara-gara itu gue demen MU. Yang mana? Beckham itu. Ya sama kan. Itu pertandingan pertama musim 97 dan itu musim terakhirnya Cantona. Iya benar, musim terakhir Cantona itu masih pakai Theater of Dream. Bajunya merah Theater of Dream yang sharp gitu. Yang bagus tuh yang Shark View Cam tuh, yang hitam. Yang Kung Fu Kick kan Shark View Cam. Iya, 94-95 tuh. Yang sekarang reissue-nya jadi third-nya. Itu baju itu menurut gue jersey paling keren sih. Iya. Lu kenapa nggak pasang Cantona aja? Jersey yang musim ini yang hitam. Kan nggak bisa mesen. Kemarin tuh beruntung. Nggak, di ban. Jadi nama Ronaldo, nggak boleh. Cantona, Beckham itu ban. Di ban karena
Mereka bayar punya license. value. Mesti bayar license. Dia punya value sendiri pemain Iya, itu. Jadi nggak bisa dipesan. Gampang di Tokped bisa itu. Bisa. Iya. Jadi ini juga lucu nih, gue kemarin dapat jersey yang terkitnya itu, gue lagi turnamen padel sama Panji Suryono. Iya. Kebetulan dia itu tuh gue sama dia sekelas dari SMA. Pas lagi main kan kita sama MU. 6 SMA 6. Kita nonton nih live gitu video. Ini orang ditanding gitu nonton Oh, tahu gua ini. Iya. Abis yang itu Brentford. Iya, abis itu penalti. Iya. Panji ngomong gini, wah, Chow, tolong videoin Chow, ntar pengen gue post. Terus gue bilang ke dia, terakhir gue videoin Bruno pas yang 2 minggu lalu, Fulham, dia kagak masuk. Tapi harusnya masuk kali ya. Enggak, gue udah bilang nih, ada temen gue Piam. Kata Piam juga, lain kali kita nggak usah videoin kayak gini-gini lagi, soalnya takutnya nggak masuk. Oke, coba kita lihat. Beneran lu nggak masuk? Dan nggak masuk, abis itu gue tanya, dia kebetulan lagi pakai yang third kit-nya itu, yang kita bilang, Cak, gue mau deh, ini di mana ya dapat? Soalnya Pandu dapat juga. Pandu dapat dari Singapura deh kayaknya, soalnya kalau di Indonesia udah nggak ada. Oh iya udah nggak ada lagi, Cak. Ada kemarin sempat restock sehari habis, bener ya? Iya. Terus gue kalau mau itu gimana? Kalau di Singapura sih kayak masih ada ya, atau lo yang ada temen lo di London atau di Manchester. Anjing gue udah mikir kayak nggak mungkin banget. Malamnya gue habis turnamen padel itu, biasanya tidur kita scroll gitu kan. Gue liat instastory temen gue, ada temen SMA gue pula, temen SMA Panji lagi di Manchester. Gue bilang betulan banget. Langsung gue video call. Lo mampir ke Old Trafford gak? Enggak lah Bob, anak gue Liverpool. Ini gue habis dari Anfield. Ini gue habis dari Anfield dengan anak gue. Oh jadi nggak ada ke Old Trafford? Iya kenapa? Gue mau nitip jersey gini. Ya kalau misalnya gue sempet ke Old Trafford deh, ya udahlah, hilang harapan gue. Nggak nyampe sejam kemudian, katanya, Bob, gue kayak mau ke Old Trafford nih karena rombongan ke Old Trafford, lu mau ke mana? Langsung gue pesen yang itu, dan itu tokonya udah mau tutup. Iya, Megastore. Megastore-nya itu, terus gue, yang mana? Pokoknya yang warna hitam lengan panjang L ya, gitu. Udah dapet itu, kan sambil video call. Pas dia lagi begini, gue ngeliat, kok ada Mbeumo tuh yang hitam juga, sama yang Mbeumo itu tuh, akhirnya gue dibeliin 2. Wah, Mbeumo itu sama itu. PI apa replika? Replika. Bukan player issue, soalnya udah buru-buru. Gue mau ngejelasin player issue juga cewek kan, nggak ngerti juga. Iya lebih mahal aja ngomong. Iya lebih mahal. Iya gue juga ngomong, yang mana yang itu? Kalau gue bilang, ada yang player issue nggak yang ini? Ribet kan, yang gue lihat aja. Kira, alhamdulillah gue dapet deh terkit. Tapi barangnya belum ada di tangan lo? Belum ketemu gue, karena dia baru pulang tadi malam kayaknya. Baru tadi malam? Mau tuker nggak sama punya saya tadi? Enggak. Kan jersey yang hitam itu memang terinspirasi dari yang Cantona. Iya, pertama kali abang suka sama Cantona kan. Lu inget gak sih waktu Cantona itu di press sama media dan segala macam untuk minta maaf. Waktu itu kan dia kan habis nendang si Crystal Palace itu. Siapa namanya? Matthew McConaughey. Bukan. Siapa itu? Itu artis film jangan gitu-gitu. Habis itu si Cantona oke gue minta maaf. Oh jadi Nike nggak usah nyuruh minta maaf. Oke, gue minta maaf deh. Oke, gue akan. Umroh waktu itu. Apa? Umroh ya? Umroh. Iya, pokoknya dia suruh minta maaf, tapi minta maaf ya. Gue mau minta maaf atas waktu itu gue lawan apa, gue nendang malah ke atas. Jadi minta maafnya performance-nya dia bukan tentang nendangnya itu. Dan dia ngomong di biografi juga dibilang kan, gue tidak menyesali nendang orang itu. Yang gue salin gue nendangnya kurang kenceng. Cantona banget gak tuh? Bener. Makanya Cantona tuh buat gue Tuhan. Iya sih, bener sih. Cantona. Bahkan dia gue lupa ya, yang acara Ballon d'Or apa FIFA? Oh iya, yang dibilang UEFA yang ngeband Rusia. Maksudnya lu waktu Rusia perang 7 hari atau 4 hari gitu. Lu langsung larang Rusia gini. Sedangkan ini udah berapa ratus days lu belum ngeband Israel baru gini-gini. Menurut gua emang mesti Cantona. Iya. Sama satu lagi yang dia bikin puisi. Oh iya, yang aneh-aneh lagi. Wah, ini apa? Dia kan ngomong aneh-aneh mulu kan, kayak The Seagull throwing. Iya itu yang The Seagull itu kan gila gue bilang. Sekarang udah jadi pemain film kan? Iya, dia udah berapa tahun terakhir sih. Udah jadi aktor. Dia jadi aktor Prancis ya. Gue pernah nonton tuh filmnya. Biasa aja nggak usah lah. Iya. Nonton dia mau bagus ya di MU aja. Iya. Dia kalau mau acting harus beneran kejadian kayak gitu biar nggak acting dia. Jadi kalau emang bikin marah sekali kan. Lo tau nggak sih Cantona yang dia kan jadi stars di video klipnya Liam Gallagher kan, Once. Video klipnya Once. Oh iya. Ada. Iya. One. Abis itu dia tuh di situ jadi king. Dia jadi raja. Si Liamnya Manchester City dong. Jadi butler.
Lu harus nonton tuh video klipnya, judulnya Oke, Once. Batman sama Alfred. Dan itu satu one shot oke gitu. Satu one shot oke. Kantonanya nggak cuma pakai boxer tapi pakai jubah king gitu. Iya. Minum wine gitu segala macam. Ditanya pas dibalik cerita itu. Jadi si Liam ngomong Cantona, lu mau nggak jadi model video klip gua? Oh boleh, siap. Ya udah lu mau pesawat apa gue pesenin? Oh nggak usah, gue punya pakai pesawat gue sendiri gitu. Gue bayar tiket sendiri. Oh gitu. Ya udah. Kalau gitu ntar dijemput di bandara ya. Oh nggak usah, gue ada kendaraan sendiri. Serius, iya. Lokasi di sini. Oh iya udah, I'll be there gitu. Datang syuting, udah syuting gitu doang. Abis syuting pergi. Cantona banget ya sih. Nggak basa-basi. Iya. Statement. Dan Liam Gallagher juga ngomong, nih orang emang beda. Kayaknya Roy Keane tuh terinfluence sama kayaknya ya. Iya, menurut gue ya. Kayaknya untuk kapten yang bagus maksudnya. tuh, menurut gue kapten terbagus saat ini ya. Harus tetap Roy Keane. Iya. Bruno tuh kurang, karena cengeng, marah-marah. Apele, lu kalau marah lawan dong, jangan dikit-dikit ngeluh gitu. Roy Keane kan nggak gitu. Kayak Roy Keane, Maldini lah. Menurut gue, kapten yang paling bagus tuh Roy Keane dan Maldini dan Cantona. Oh iya. Kapten, as a kapten. Soalnya Roy Keane kan waktu yang sama aja, ini waktu dia nendang si yang pemain siapa? Yang dia pateng kaki, pemain ini bapaknya Haaland. Iya, bener-bener kayak pak ya udah. Itu nggak patah ternyata. Itu nggak patah. Dan ternyata si Alf-nya itu cederanya bukan di kaki yang kanan itu, justru kaki sebelahnya. Jadi banyak rumor menganggap ketika dia nendang itu kan emang balas dendam dia setelah bertahun-tahun. Gara-gara waktu di ACL itu kan. 3 tahun apa berapa? Dia mau balas dendam kayak gitu. Cuman ternyata si Alf Haaland itu dia emang gantung sepatu itu emang cedera tapi bukan karena perbuatan si Roy Keane itu. Karena apa berarti? Emang pengen aja. Males aja sih, males ya, udah punya banyak duit ya kan. Gue tahu anak gue ntar jadi superstar, dapat duit dari anak aja. Terlalu visioner Mas. Cuman kan yang setelah yang Roy Keane ACL itu kan yang dibentak sama si bapaknya Haaland. Iya, karena dipikir bohongan. Bapaknya Haaland mikir, lu jangan diving lo. Padahal jangan cengeng gitu lah. Iya. Nah, sama Roy Keane diinget banget tuh. Recovery-nya, Pak. Recovery muter banget itu. Kayak bener-bener. Gua kalau sembuh gua incer lu. Gitu kayak. Makanya nih kayaknya MU sekarang tuh ya, kenapa soft? Iya. Menurut gue nggak ada sosok-sosok kayak Roy Keane. Iya, ada kayak Rooney gitu. berhenti. Gue udah tahu itu hancur banget ketika gue ngeliat waktu zamannya Lingard atau Pogba di ruang gantinya joget-joget itu kayak aduh soft. Iya. Terus pas lawan City selesai peluk-pelukan sama City-nya, kalau Roy Keane gila, zaman kita nggak ada kayak gitu ya, walaupun terkesan tua banget ya zaman kita. Ya, cuman zaman lu emang bagus, zaman lu soft. Bener. Yang pas derby terus dia diajak tos sama Schmeichel. Iya nggak mau di tuh. ruang ganti. Itu Gary Neville. Yang Gary Neville. Oh iya Gary Neville. Itu kan Gary Neville. Iya itu kan kerasa banget. Gary Neville kan nggak mau tos kan. Itu kan 2 musim setelah Iya soalnya Gary Neville nggak bisa terima anjing lu ke City cuy. Gitu loh. Itu kan di situ wah ini derby bener ya. Tapi yang sekarang tuh emang kalau emang nggak ada intrik di lapangan, di luar tuh biasa aja kayak nggak ke bawah gitu. Mungkin bagi generasi sekarang ya City lah ya. Maksudnya City menang terus gitu. Cuman kenapa mereka bingung kok banyak sih orang yang bela MU gitu. Karena pada saat kita dulu ya emang MU menang terus cuy. Iya. Tidur aja besok menang gitu. Iya orang ibaratnya kebobolan, ya ntar juga ya. Belum ada Vergita. Iya makanya gitu. Bener. Terus sekarang pemain-pemainnya juga kita kan udah tenang lah. Gila pemain kita dulu gila men. Yang menurut gua pemain paling gila ya zamannya Ferdinand Vidic sama Evra dan Gary Neville tuh 4 di belakang tuh udah nggak ada lawan sih. Gue tuh inget banget ya di zaman dulu tuh setiap ada pemain muda masuk, kebanyakan mereka bisa bikin gol. Iya benar. Makeda. Iya Makeda apalagi ini lagi baru pertama kali. Iya debutnya. Terus bahkan yang di musim terakhirnya Ferguson yang jersey itu tuh yang taplak. Iya taplak. Itu di musim itu. Butner. Oh iya. Debut golin. Nick Powell debut golin. Terus siapa lagi lah ada pemain muda. Wah, gue bilang nih pemain-pemain muda ini betul. Kayak Welbeck, lu gitu. Welbeck dari tengah lapangan mas, tendang jarak jauh, gol kayak gila ya. Karena, tau nggak jawabannya apa? Karena latihan mereka tuh lebih keras daripada gamenya. Mereka tuh ngomong, kita lawan tim lain nih di EPL, nothing man. Gua kalau latihan, maksudnya tim kita berdua diadu, itu tuh kacau banget. Itu beneran yang tackle beneran, bisa berantem beneran. Nggak ada apa-apa yang latihan kita. Dan udah gitu kan, semuanya kan chin up gitu semua. Rooney, masih ada Scholes, segala macem. Apalagi Scholes kan tipe-tipe yang jago tapi nggak ngomong gitu kan. Kalau Giggs, gue tau dia tukang bully.
Iya. Katanya sih, kan gue gak kenal ya. Gue baca aja. Gue baca di pos kota waktu itu. Bukan lampu hijau. Iya. Tribun Manchester. Tapi emang waktu itu di zamannya tuh yang ini loh, lu kalau pernah dengar ceritanya si yang Nistelrooy berantem sama Ronaldo. Iya, itu kan itu parah sih. Itu parah. Nistelrooy dia ngatain bapaknya baru meninggal kan. Iya. Kenapa lu mau nangis gara bapak lu meninggal? Lapor bapak lu. Enggak, maksud Nistelrooy itu bapaknya dia si Carlos Queiroz. Oh iya. Tapi ternyata bapaknya baru meninggal. Nggak ngerti. Iya, cuman abis itu kan Nistelrooy cabut. Iya. Anjingnya, gue ngeliat lo Ronaldo pertama kali masuk lapangan. Lawan Bolton. Gue inget banget Dan totonya. Kibut. Dan gue nonton tau di mana? Apa? Mac di DH, Pondok Indah. Oh. Mac di DH. Iya, tau kan lo Mac di DH, tahu, Pondok tahu. Indah. Gue nonton di situ tuh. Masuk, siokap nih orang rambutnya kayak Indomie. Ada bihunnya, Ada bihun, masih kuning. bihun. Warna nomor 7. Siapa nih nomor 7? Wah, itu gue pesimis banget. Siapa berani-beraninya nih Ferguson masuk. Udah gitu masih kayak cacing manasan gitu kan. Dribbling, lepas gini-gini. Tahu-taunya. Ternyata jago Kemarin banget. masih golin. Iya. Walaupun- Gagal penalti kemarin. Enggak, yang kemarin lawan Jerman. Oh, lawan Jerman. Iya. Iya. Enggak, maksudnya dulu, sekarang dia berapa? Umur 42? Enggak, 40. 40. 42 dong. Kan dia 84. Oh, 85 dia. 85 ya? Mm, Oh, 40. 40. Masih main. Semodric ya? Iya. Cuman kan Modric masih di AC Milan tuh. di AC Iya, Milan. tapi maksud gua dan tengah. dia masih di Masih top di player, top player, player. ya, bener. Walaupun dia main di Liga Arab, tapi di Liga Arab juga ternyata intens juga ya. Iya. Intens juga. Udah mulai karena banyak akhirnya marquee player gitu pada Iya. pemain-pemain Eropa yang Betul. memutuskan untuk ke sana. Arab, iya. Dan liga di sana lebih tempting ya dibanding Liga Amerika. Kalau Liga Amerika kan kayak ya udah. Iya. Lah Ronaldo sama Messi lu mana banget? Gue harus ngomong Messi lagi. Hah? Serius? Kenapa? Kita ngomongin gift ya. Kalau ngomongin gift Iya. sepak bola, gue setuju Messi. Ya. Kalau Ronaldo itu Hard work work. out, hard work. Hard work, Nah, ya. Gue nggak suka hard work. Serius lu? Enggak. Berarti lu lebih suka privilege gitu ya? Iya, pengennya gitu, cuman nggak pernah sampean ya. Pengennya gitu. Cuman ya Messi ya, Bing Messi aja sih. Maksud gue, ketika dia ada, ketika dia main, ya susah sih ngomong Ronaldo Messi itu lu mau milih yang mana. Iya, Karena iya, ketika lu milih Messi pasti ada ngomong tapi Ronaldo gini. Kalau gue bilang Ronaldo tapi Messi begini Iya. gitu loh. Jadi sebenarnya tuh kayak lu disuruh milih Stratocaster atau Les Paul kalau gitar. Iya. Lu Fender atau Gibson gitu. Sebetulnya nggak ada yang lebih baik. Nggak ada yang Cuman lebih baik. mereka itu bisa dibilang lebih baik karena ada pembandingnya Iya, kan. Kalau gua- nggak, ya gitu-gitu aja. Gue mungkin karena Messi karena gue kalau negara Argentina mungkin. Oh bisa Argen. Gue Argentina Kenapa? kalau negara. Karena dulu ada Batistuta. Oh. Ada Batistuta, ada Zanetti, ya kan. Dulu gue ada Carlos Roa. Di Maria demen banget tuh. Di Maria gue nggak suka lagi. Iya. Gue nggak tahu kenapa. Di Maria gue nggak suka lagi. Iya, dia tuh Gue suka Dybala justru. Paulo Dybala. Paulo Dybala. Iya, Gue iya, suka. iya. di bola. Di bola. Di Maria tuh kayak apa ya? Bagus sih sebenarnya. Cuman nggak tahu kayak nggak fit aja. Iya. Buat dia- gua ya pribadi. Tapi Dia dia di bagus. United kayaknya emang bukan. Dan dia di pas United juga kayak bukan maunya dia deh kayaknya. Iya, Iya, betul. iya. Dia emang Mandal. pengennya ke PSG kan dari awal. Tapi menurut gue sih, ya next World Cup kalau Ronaldo yang menang, Gue pengennya Ronaldo yang menang. iya kayak gue rasa kalau ada yang menang, Gantian. kayak Ini kan orang udah Ini kan ngakuin udah- dia GOAT-nya nggak sih? udah settingan FIFA nggak sih? Iya kita lihat Kayak aja. kemarin Argentina kan settingan ya walaupun itu juara Argentina buat gue pribadi itu settingan FIFA. Kalau timnas kemarin, Timnas yang kemarin ya settingan FIFA lah. FIFA katrot cuy. Israel kagak di-ban. Iya sih. Harusnya selat Israel buat kita tuh. Iya. berarti buat sekarang lu nonton United gimana perasaan lu? Gue masih nonton Bang? United dengan ketar-ketir ya. Tapi sekarang perasaan gue kalau nonton United adalah siap kalah. Siap kalah. Siap kalah. Maksud gue harus Dengan gua harus- mental itu nontonnya. Gue udah ada mental ya udahlah kalau kalah. Gini deh, dari kemarin kita menang lawan siapa? Sunderland. Sunderland. Baru promosi. Benar. Burnley. Burnley. Ya elah Burnley bro. Penalti. Penalti. Apalagi? Baru 4 kali kan kita menang. Ipswich awal-awal. Ipswich. Enggak dong. Ipswich. Ya kita menang di kandang terus sih. Iya, Arsenal, iya. Fulham, apa sih kita baru menang 3 kali mas. 3 kali ya? Iya, dan itu baru semua menang masih 3 kali. Satunya apa ya? tim cere aja. Satu lagi apa ya? Kok gue lupa ya? Kok gue lupa? Dua kali menang. 2 kali. Chelsea. Oh, Chelsea. Oh, Chelsea. 10 pemain. 10 pemain, bener. Iya, betul. Pas lawan 10 aja hancur. Iya. MU. Iya, kacau. Babak kedua hancur kan? Iya, hancur Babak kedua banget. Hancur banget. MU tuh ya sekarang kalau ngomongin permainannya, gua nggak tahu kenapa kayak pengen ngambil kanan mulu gitu loh. Si Mbemo tuh, Bumo. si Bumo tuh selalu disuruh kerja ini nggak jelas terus crossing. Dan itu berkali-kali. Terus dengan back 3 itu yang gua nggak Iya. tahu kenapa dipaksain banget back 3. Lu perhatiin deh ketika antara serangan balik kocar kacir semuanya. Berarti lu nggak setuju dengan back 3 ini? Gua nggak setuju.
Lu berarti nggak setuju sama Amorimnya juga dong? Gue setuju sama Amorim, tapi gue nggak setuju sama. Tapi kan ini kan kita nggak tahu apa yang kondisi di sana ya. Lagi kan yang paling tahu adalah tetap Amorim. Kita kan sebagai orang soto yang harusnya gini, tetap aja yang paling tahu tuh Amorim. Betul. Dia tahu kondisi timnya. Kalau kita protes, kenapa Mazrui ditaruh di sini? Ya mungkin mereka udah ada obrolan minggu yang intens kayak udah dipersiapkan gitu. Kalau nggak works ya udah. Cuman kita harus melihat lagi Fergie waktu megang United 3 tahun nggak ada gelar kan. Iya, benar. Iya nggak sih? 86 ke 89 Iya kan nggak ada gelar. Terus menang FA Cup. Menurut gue sekarang MU itu lagi ngebangun tim. Iya. Dan ngebangun tim memang nggak gampang gitu. Iya, setuju. Nggak kayak City yang duitnya banyak lu tinggal ngambilin orang-orang jago terus sama pelatih jago jadi gitu loh. Ini kan kita duitnya banyak tapi nggak tahu buat apa ya duitnya ya. Iya, Orang stadionnya mendingan stadion Gelora Kieraha di Ternate kagak bocor. Benar. Oh, mending United main di situ sih. Iya. Itu aja Iya kan? bocor. Nah, sekarang kemarin mereka beli apa? Diego Leon. Nggak dipakai-pakai sekarang. Belum. Terus Bumo, Sesko. Kunya juga. Gini ya, Bumo di sini, Kunya di sini, depan Sesko. Ini sebenarnya triple ini nih harusnya gawat banget nih. Harusnya gawat banget. Iya. Apalagi disokong sama si Bruno dan Casemiro. Itu yang bikin nggak jadi gawat. Nah, Bruno ini entah kenapa nggak kayak musim lalu nih. Iya. Musim lalu tuh kayaknya agak De Bruyne gitu dia. Iya. Apakah dia diganti posisinya whatever kita nggak tahu. Nah, Kase bagus, tapi Kase gue perhatiin nih, napasnya udah habis nih pas terakhir nih. Ugarte menurut gue belum siap. Iya. Ugarte belum siap, masih geradak-geradakan gitu. Banget. Maksudnya lu main jorok banget, lu kadang suka dapat kartu kuning untuk hal yang nggak perlu gitu loh. Menurut gue itu sih. Iya, makanya kan dengan ya kita sama-sama apalagi Mas Tama, gue ya kita selalu anggap ya si Bruno ini kan di luar posisinya dia. Iya. Makanya kemarin lawan Sunderland bisa bagus karena ada Mason Mount. Betul. Mason Mount walaupun depan tapi dia mundur tuh. Nah, sedangkan Kunya di posisi yang sama, dia nggak terbiasa untuk mundur, dia betul, dia tuh menyerang. Iya, kalau gue kan main FIFA banget nih. Jadi gue merhatiin banget tuh yang nomor berapa ini. Statistik. Kunya tuh defense-nya jelek, cuy. Iya, itu jelek, dia. tapi dia dribblingnya bagus. Iya, dia motong ini. Kalau Bumo, dia agak Robben gitu mainnya. Iya. Semua orang udah tahu cut inside, semua orang tahu dia bakal gitu dan gol. Masalah dia belum selicin Robben aja. Karena hampir semua serangannya gue perhatiin kayak gitu si Bumo. Cuma terus kalau gue main FIFA nih pakai Bumo, kayak pakai Messi, cuy. Jago ya? Kenceng banget, enak banget dia buat belok-beloknya. Soalnya kan dia kan pendek ya, pendek, bogel. Jadi tuh dia grafik apalah kayak Eden Hazard lah. Kayak gitu loh. Jadi dia bisa belok-belok tuh sabi banget. Nah, makanya kalau misalnya bisa digeber lebih dikit lagi, Mbeumo tuh menurut gua next big thing-nya sih. Dan Mason Mount sekarang, ya gue nggak tahu ya ini beberapa pertandingan ini bagus. 7. Ya MU sih 7, cuma Mason Mount baru. Mason Mount udah maksudnya dibanding masih mainnya dikit, cuma sekali main dia ada andil, selalu ada. Bener. Dari awal Ruben datang kan dia bilang Mount ini bakal jadi kunci permainan saya. Iya. Karena dia emang suka work rate-nya dia, si Mount ini kemudian set skill-nya, setnya tuh bener-bener yang nomor 10 belakang striker. Off the ball movement-nya. Iya, bukan. Touch-nya juga bagus lagi. Iya, first touch yang awal gol kemarin kan itu first touch sekaligus dia nyari ruang kan, tinggal nendang habis itu. Itu gila sih Mason Mount. Iya, berarti kan bisa dibilang sebetulnya Kunya ini ya harus belajar bertahan juga seperti Mount untuk sementara atau nunggu sampai United ini benar-benar punya DM yang benar-benar bagus kan. Iya. Sedangkan Sesko menurut gua agak ibra dia. Iya. Mainnya. Lu suka nggak tapi? Wah, suka banget gua. Iya, keren ya. Dia tuh kalau gue main di FIFA lagi main di FIFA. Gue bisa bandingin main tuh kalau berhasil main di FIFA kan. Itu tuh gua make dia kayak benar-benar kayak Zlatan, lu bisa giniin orang dan orang tuh nggak bisa dating dulu. Terus dia gocek-goceknya juga, terus kaki kanan kirinya almost goal terus kalau misalnya langkahnya benar. Iya. Dan pas gue ngeliat gue ngeliat cuplikan-cuplikannya di YouTube, dia mainnya emang gitu sih. Iya. Dia tinggi hampir 2 meter kan, 190 sampai. 195 apa 3 ya? Iya, maksudnya lu punya penyerang tinggi. Ini ibarat lu kayak punya Haaland tapi lebih lincah. Dia lebih lincah dari Haaland tau? Iya, dia tapi nggak secepat Haaland. Ya, nggak secepat Haaland ya. Speednya ya. Badannya gede dikit. Tapi dia untuk agility yang gini-gininya lebih luas dibanding Haaland menurut gua. Tapi kalau untuk kita ngarepin dia bisa cetak gol kayak Haaland yang lari sambil gituin orang, wah susah sih. Haaland sih finishing sih emang. Dia tuh punya atletisme. Iya, atletisme. Jadi kakinya bisa yang lo lihat dia main yang dibuat timnas, dia ada kontrol sambil terbang gitu.
Iya, bagus banget tuh. iya. Itu emang salah satu skill setnya Asli, Sesko. Sesko. Bisa Dan begitu. Sesko kan masih muda kan? Ya, Masih 22 kan? ya. Ya kita lihat ntar dia peaknya di 26-27 mungkin udah jadi. Maksudnya sekarang pemain MU kan lagi pada muda-muda banget nih. Kayak siapa tuh si Dorgu. Dorgu berapa umurnya? 2020 juga. Enggak, 23 Ya segituan kan? Dorgu bagus. Menurut gua Dorgu tuh udah bisa gantiin si Shaw sih. Tapi lu suka sama Dorgu? Suka gua. Hah? Suka. Iya bagus, emang gimana ya? Bekerja keras ya, cuman masih Emang belum jadi. belum jadi. Belum jadi. Closing aja kurang ya, Mas Tama ya. Ya, masih decent player aja. Masih, menurut gua ya proses ya. Kayak gue main padel dari nggak bisa, sering-sering main Iya, jadi iya. bisa gitu. Bener, Menurut gua bener. ini bagian dari proses. Tim MU ini semua pemainnya bagus. Lu tau nggak yang paling aneh? Gue sekarang jadi percaya sama Harry Maguire. Gue jadi percaya. Iya. Saking udah lu nggak punya pilihan lagi, pas Harry Maguire masuk, gue tahu lu bakal nyundul gol nih. Ada kak. Dari musim lalu ya. Gue jadi beberapa- dan gue respect sama Maguire. Dari lu dibully abis-abisan, Iya, lu main mahal gitu, tapi dia ya udah gue yang penting latihan tetap sini. Kalau gue cadangan gue gak komplain. Iya. Menurut gue tuh salah satu mental atlet yang bagus sih. Iya, Maguire setuju. itu. Dan Terus, bahkan dia mau kan perpanjang kontrak kan. iya, bagus itu Maguire. Malaysia belum main lagi ya, tapi udah balik lagi kan Malaysia. Mau ini Iya. ke Galatasaray katanya. Galatasaray, ya, Menurutku kunci United sekarang ada harapan kalau Lisandro Martinez balik. Itu favorit gue lagi. Itu favorit gua. posisi yang menurutku bener-bener Terus ya, rawan. Bulldog man doi. Gila itu. Karena kita ngarepin Shaw di situ nggak bisa. Ya benar. Setara dengan Licha. Shaw itu tuh kalau gue ngeliat kan gue merhatiin FIFA lagi balik lagi. Iya. Shaw tuh speednya udah kurang sekarang. Iya. Shaw, tapi Shaw tuh menangnya dibanding Licha. Kaki kirinya bisa buat assist. Iya. Umpan jauhnya bagus. Umpan jauhnya bagus. Tapi Kalau- Licha juga punya umpan-umpan gitu. Dan Licha bisa lari ngerobos gitu loh karena bisa nusuk gitu. Iya, Terus iya, dia gue suka dia nekat tapi dia tanggung jawab sama nekat tadi ya. Iya. Si Licha itu. iya. Dan orangnya kecil. Iya kecil benar-benar. Kayak Ariel ya mukanya. Yoi. Dan tengil-tengilnya tuh. Tengil-tengil gue suka. Ada seneng aku. Gue tuh suka pemain MU itu yang tengil sih, yang beneran kayak ribut-ribut. Sekarang udah nggak ada ya? Sekarang udah nggak ada. Menurut gue tinggal Licha doang yang image-nya tengil ya. Apalagi waktu yang lawan ini ya, ada Ahmad Traore ya, yang ditabrak Iya, tuh, ditabrak. itu seru banget. Tapi yang sih. paling salah yang dia marahin Heung Min Son sih. Cepetan nggak lo ngambil corner? Jadi corner langsung gol deh. Iya lagi Lu musim sih lalu. marah-marahin Son. Iya. Soalnya dibentak gitu, cepetan nih, ini waktu nih bos, gitu tuh. Oke bos. Nah, Dari lu corner, sekarang tek. nih, Mas Bob, pemain MU itu butuh pemain siapa? Menurut gue ya, semua pemain di MU itu udah pas. Nggak butuh siapa-siapa lagi. Oh iya? Wah, menurut gue. Kenapa tuh? Tapi kalau bisa Upamecano kalau bisa kayak MU Nah, boleh. katanya free transfer nih. Ya cuman kan pasti Musim kita depan. kalah sama Madrid lah pasti. Iya, Liverpool, Madrid, Barca sih Iya, katanya. semuanya udah big Iya. name semua. Cuman Upamecano sih menurut gua kepake banget sih. At least buat gantiin si Euro yang belum siap. Iya, agak. Hah? Dia taruh di tengah. Kenapa? Taruh di tengah sini loh. Enggak, aku agak kaget aja ada fans United yang ngerasa Euro masih kurang gitu. Masih kurang lagi menurut gue. Iya. Oh ya? Iya. Iya, Soalnya tapi masih muda, Mas, tapi ratingnya bagus loh. ratingnya bagus. Dia Cuman tuh salah satu pemain yang konsisten menurutku berapa pertandingan ini loh. Dia sama De Ligt. The Ligt gua iya. Euro Iya. gua enggak. Oh iya? Euro gua enggak. Oh, gimana Bang Bob lihat Euro? Gua ngeliat karena ya gini aja, Euro dan The Ligt. Ah. The Ligt tuh selalu lebih ball position di atas dia yang lebih menang daripada Euro. Oke. Oke, abis itu Euro tuh dia emang berani tackling. Iya. Cuman ada banyak gue lihat harusnya lu bisa lu tackling nih, tapi nggak lu tackling. Nggak senekat Deli. Ya. Nggak senekat Licha. Ya. Makanya gue bisa bilang Euro udah oke, tapi masih kurang. Kurangnya adalah kurang nekat aja. Sekalian nekat kuning. Iya, bener. Dia kayak Paul Scholes lagi, maksudnya kayak lu nekel, kayak aduh nekel nggak ya, jadi kuning gitu loh. Oke. Kalau main bagus, tapi gue kalau main di FIFA Euro selalu ada, tapi kalau misal bisa gue ganti sama Martinez, gue pasti pasang Martinez. Euro tuh lumayan jarang gue. Euro tuh pasti menang, gue pakai misalnya buat ini doang sih, Heading. corner, ya heading. Corner, iya, Headingnya iya, kadang-kadang oke, cuman lebih oke Deli. Iya. Tapi kayak kalau Upamecano datang, gue kurang setuju sih. Karena Kenapa? kalau dia datang, udah pasti ngebuang ada salah satu pemain yang waktu bermainnya kurang. Betul, tapi harus lo ingat, Upamecano datang di situ buat jadi abang-abangan contoh. Kita tuh butuh contoh, itulah Iya Kase, sih. itulah Iya, Kase iya, ada di iya. situ. Itulah kenapa Tom Heaton masih Tom ada. Heaton, benar. Sosok abang-abangan itu tuh penting, walaupun dia nggak ada di. Jadi gini nih,
yang kita lihat itu nggak hanya di pertandingan di di lapangan. Kita harus ngeliat yang di belakangnya. Di tim. Kebetulan gue ada di tim baseball. Tim baseball tuh kayak gitu wujudnya. Lu latihan, lu ntar ada yang satu orang yang mungkin nggak jago-jago amat, tapi ilmu komunikasinya lu didengerin sama yang lain. Nah, orang itu, orang itu akan jadi penyambung dari manajer. Jadi misalnya gini, bilangin anak-anak ntar gini misalnya gitu. Nah, orang tuh sesuatu yang penting dan lu apa butuh orang yang di-respect. Di respect di olahraga nggak mesti karena lu jago terus. Ronaldo jago terus segala macam, yang benci banyak dong. Benar. Kan? Maksud gua persona orang as a human itu juga penting. That's why ada Tom Hinton di situ. That's why di City Johnny juga Evans ada. Johnny Evans masih ada. Di City juga ada siapa tuh? Yang dari berapa tahun masih dipakai kipernya? Scott Carson. Masih ada. Kenapa sosok abang-abangan yang emong adik-adiknya. Nah, menurut gua Upamecano itu bisa buat jadi patokan abang-abangan buat si dede-dede soft ini. Tapi menurut gua Upamecano kayak kalau ke MU agak sulit ya, kecuali nih Maguire yang pergi. Tapi gua dibanding Maguire Upamecano, gua mending Maguire yang extend sih. Kalau gua ya. Gua sih setuju aja Upamecano datang karena lebih aman aja sih. Soalnya kesian Yoro kalau guanya. Nggak apa-apa, ntar bisa di ini nih. Gini loh, sistemnya gini loh. Jangan menganggap semua tuh lu harus main terus di situ. Karena sekarang nih, the Gen Z football player sekarang itu nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu, lu lihat Park Ji-sung komplain nggak? Nggak. Lu lihat Scholes komplain nggak? Lu lihat Giggs komplain nggak? Nggak. Dia dimasukin cadangan, kadang-kadang nggak masuk di tim. Padahal dia udah Giggs gitu loh. Komplain nggak dia? Nggak kan? Karena kenapa? Semua tuh manajer. Jangan jadi takut, wah kalau ada ini, gue nggak jadi main dong. Wah kalau gue jadi main, gue pindah klub aja deh. Soft. Itulah gue bilang main MU sekarang tuh soft. Nggak, maksud gue as a team, terkadang lu nggak mesti main terus. Kalau emang lu main terus tapi lu mainnya jelek, ngapain? Mendingan lu serahin ke manajer lu tau persis fisik lu gimana, mental lu gimana. Oke, lu mental lu lagi bagus, lu lagi on fire. Tapi lu baru putus sama cewek lu. Itu yang tahu manajer. Kita nggak tahu, makanya kita kadang-kadang suka otot. Harusnya ini, harusnya itu. Yang paling tahu itu manajernya. Tapi benar juga sih kan, musim depan jadwal kita banyak ya, masuk Liga Champions lagi kan. Wis. Hah? Iya dong. Gimana Mas? Masuk Liga Champions lagi kan musim depan. Kita masuk Championship. Kita begadang nih. Kita udah bagus nih. Jam tidurnya udah bagus. Iya nih lagi sehat-sehatnya kita. Gue tuh kecewa banget sama Garnacho. Ya udahlah, gue tahu lu menang apalah yang salto bagus, lu main bagus, lu kadang-kadang jadi penentu tim. Lu marah ketika dicadangin. Berarti lu ngerasa anjing, lu kalau nggak ada gue nggak bisa nih. Man, as a team tuh semua main, gak hanya lu. Terkadang yang paling jago tuh juga harus di hold juga. Karena apa? Bukan buat memberi kesempatan yang belum main. Tapi mungkin pada saat ini mentality yang dibutuhkan adalah yang ini. Gimana lu nurunin pemain jago tapi lu marah-marah kayak gue harus golin nih, gue harus ini, pokoknya apa-apa gue. Gak bisa, makanya mana Garnacho itu soft. Makanya itu mungkin mental yang dimiliki sama Ole ya. Dia walaupun jadi super sub selalu bikin. Nah Ole kurang apa sih Ole? Di sub terus dia, tetap legend kan? Iya Ole. Raymond van der Go. Kapan pernah main lu lihat? Ya kan? Tetap di respect, maksud gue. Back in the days, as a team, no matter what lu main atau enggak, lu stay aja. Fergie ngomong ini ya lu ikutin. Tapi sekarang banyak pemain, ini karena sosial media juga menurut gua. Iya. Ketika, toto jadi kayak, followers gue juta-jutaan nih, gue harus gini tampil. Semua pengen jadi selebritas, semua pengen joget-joget depan HP gitu, buat jadi ini. Buat apa ya? Mungkin buat duit sponsor segala macam. Cuman dia lupa, tugasnya adalah lu atletnya. Lu tuh main bola. Main bola aja. Lu lihat tuh Paul Scholes. Pernah nggak dia joget-joget depan gitu? Belum ada juga sih. Kalau ada sih aneh ya. Gitu. Sekarang Paul Scholes yang main ini anaknya Gunners kali. Lupa gua apa ya? Pokoknya kemarin Gunners kan? Iya kan waktu yang kemarin MU kalah atau apa dicengin bapaknya. Itu maksudnya sosok-sosok kayak that guy. Ini orang-orang ini nih, ini dicadangin sering banget, nggak pernah komplain. Iya, bener. Dicadangin sama yang ini, ya kan? Iya, ini bosnya. Ya udah, kalau bos ngomong apa, lu nurut. Jangan lu kayak ngambek-ngambek kayak diganti marah. Buset, zaman Ferguson lu diganti besok. Beckham kurang superstar apa? Dia komplain besok dijokul. Bener. Kalau Amorim sekarang gimana Menurut gua kepercayaan fans? Gua masih percaya sama Amorim walaupun sulit.
Bukan sulit, walaupun agak ya udah deh gitu loh. Karena gue menganggap dia mungkin akan kayak Ferguson. Maksudnya ini kita lagi dalam proses pembikinan tim. Ya proses itu kan kadang-kadang, aduh mericanya kebanyakan kali ya. Kok gue tambahin gula dikit. Masih kepedesan nih. Oke kurang dikit. Ini kan belum dapat formasi yang pas. Kalau dia masih maksa dengan formasi yang di belakangnya 3 itu, dia 3-5, 3-4-3 itu. Ya udah, mungkin emang belum works. Cuman kan mereka lagi bekerja sekarang. Dan kita nggak tahu kerja mereka apa. Kita nih sebagai orang yang ribuan kilometer jauh dari Manchester dan Carrington, kita nggak berhak untuk ngomong, kan harusnya di situ, harusnya di sini, harusnya itu. Yang tahu segala macam adalah manajemen dan manajer. Even though dibilang katanya Amorim itu katanya nggak ngomong manajemen dan segala macam itu kan katanya. Kita nggak tahu yang asli sebenarnya gimana. Karena basically, karena gue pernah ada di tim, walaupun itu bukan bola, manajer itu adalah utamanya sih, dia yang mutusan segala macamnya. Makanya manajer tanggung jawab kalau ada salah dia disalahin segala macam gitu. Cuman pemain-pemain sekarang kebanyakan soft. Makanya kadang gue suka ada statement yang kayak mengatakan pemain-pemain ini udah nggak mau main untuk manajernya. Gue agak bingung melihat faktanya. Betul. Kayak gimana ya faktanya kayak gitu loh. Kayak si Anthony deh. Anthony kan gak dimain-mainin. Pas sampai di Real Betis jago. Iya. Rasmus jago, McTominay jago, segala macam. Terus wah payah nih MU, pemain jago. Kok pas di sana pemain jago dilepas, orang udah masih jago. Nah, mungkin kejagoan mereka itu nggak works di Premier League. Nah, bukan di Premier League, di formasi di sistemnya si ini. Iya. Kan itu kan by system. Maksudnya yang tahu tetap si Amorim. Tapi buat gue masih loh, memang Premier League sama Liga Italia itu emang beda banget. Beda ya? Yes. Emang beda ya. Si siapa ya pemain-pemain Inggris yang ke Italia mana ada yang jelek, bagus-bagus semua kan. Gue sebenarnya agak sebel sih waktu McTominay ke Lazio karena gue suka banget McTominay. Napoli, sorry. Karena McTominay itu salah satu pemain yang gue ngeliat nggak soft. Gue melihat McTominay itu sosok yang nggak soft, dia tuh ngejar bola terus, nggak pernah capek, kayak Park Ji-sung gitu. Terminator kan. Iya. Itu bedanya pemain yang lahir dari akademi menurutku ya. Iya. Ya dia ada main buat United-nya gitu. Dia Lingard dari akademi kan? Akademi, Lingard. Iya kan? Lingard akademi. Lingard tuh jadi soft banget gitu. Yang ke Korea. Iya, udah gitu. Iya, gue ketika ngelihat dia joget-joget sih gue udah ini nothing nih orang nih. Maksudnya pergaulannya. Maksudnya kan image MU yang gue tuh kan bro, lambangnya setan men. Iya sih. Tapi bener sih zaman dulu emang zaman Ferguson yang masuk mukanya serem-serem semua sih. Titik mukanya serem banget kali. Yapstam dah. Buset dah itu. Lu bayangin deh, orang kayak Yapstam aja bisa di-kick sama Ferguson. Walaupun Ferguson menyesal. Iya. Yapstam tuh gila sih men. Jadi menurut lu di tim sekarang nggak perlu ada tambahan pemain kayak DM apa segala gitu, nggak perlu? Kayaknya enggak ya. Hah? Serius dong? Serius. Wah. Berarti tinggal benahin mental aja. Mental, bener. Karena gini deh, lu pasti setuju sama gue. Semua ya kita tuh punya pemainnya bagus banget semuanya. Siapa yang jelek? Heaven kali ya. Dalo angin-anginan sih. Cuman gue pernah ngeliat masuk angin terus bagus. Enggak pemain bagus iya, cuman maksudnya yang enggak konsisten. Enggak konsisten. Nah, cuman kan berarti dia pemain bagus nih, enggak konsisten. Berarti kan ada satu hal yang kita nggak tahu. Dan kenapa dia masih ada di MU? Pasti kan ada hal yang mau digenjot lagi kan. Mungkin ada yang day work whatever itu. Cuman secara materi pemain MU tidak kekurangan apapun sekarang. Wah. Positif banget ini. Mas Tama. Positif banget. Mas Bob ini. Kalau tadi kiper kali ya, gue butuh kiper sih kayaknya. Lamens bagus. Cuman kalau habis Lamens, enak sih Emi Martinez kali ya. Bayindir gak bisa dipegang. Nah ini Mike Maignan. Kemungkinan Maignan Milan kemungkinan ya apa? Musim depan free transfer kemungkinan. Ya bagus kalau antara Emi dan si Mainan. Tapi ada kemungkinan Onana balik juga. Itu nggak usah. Lu sama gue sebenci itu sama Onana. Satu negara loh. Bodoh sama Bumo. Onana hancur banget, gue ngerti kenapa dia. Kasihan sih, maksudnya dia kan juga dia nggak pengen main jelek juga sih. Cuman ya udahlah bro. Gitu. Lah kalau kayak pemain yang lagi rame kayak Wharton, Baleba atau siapa mas? Elliot Anderson. Lu nggak ada yang nggak usah datang gitu? Atau serius lu? Nggak usah. Wah, menurut gue MU yang sekarang udah pas. Kan gue tuh FIFA banget ya, gue ngeliatin pemainnya tuh. Jadi gue tahu ini sebenarnya main bagus semua. Gue tahu nih lihat dari rate mereka. FIFA main pakai formasi apa?
5-2-3. 5-2-3. Ya bersama 3-4-3. Ya 3-4-3 itu 5-2-3 3-4-3 sama. Jadi nih kan kiri gue Dorgu, abis Dorgu Shaw, tengah Deli, Yoro, Mazrui. Oke. Oh. Ini Bruno, ini Kase. Ya udah ini 3. Si Bungo punya Mas Sesko. Amat nggak lu pakai? Nah gantinya si ini, Mazrui. gantinya Bungo. Enggak, Amat justru malah gue taruh di si ini. Gue ngaco sih, Amatnya gue ganti Casemiro. Nggak cocok, cuman bodo amat gue bisa maininnya. Adik-adik ini main game ya? Main game. Atau Kobe Maino. Oh iya, Kobe Maino. Atau Kobe Maino. Wah, Kobe Maino sih jangan. Tapi kadang-kadang Amat tuh gue gantiin jadi misalnya Bungo udah capek, gue gantiin Amat. Oh. Aku pengen tahu perspektif Bang Bob soal gimana baiknya kita mengetrit Kobe Maino nih. Itu juga kasihan sih itu orang. Itu orang bagus banget. Yeah. Menurut gue salah satu pemain yang terbagus tuh si Kobe Maino. Yeah, Cuman gue ngeliat mentalnya dia masih di mental. Ya udah deh gue nggak apa-apa dicadangin. Yang penting gue masih di sini gitu. Tapi mau sampai kapan? Karena kan dia kan juga anak-anak baru sekarang kan, maksudnya anak bocah sekarang kan. Tapi dia nggak yang ngambekan. Nah dia nggak ngambekan. Iya. Tapi limitnya ada di mana nih? Karena dia kan ngelihat instastory orang-orang nih teman-temannya nih anjing si Garna begini, si ini gini nih. Bohong dia nggak ada iri kesel dan itu ya iya pasti. sih. Apalagi dia bocah sekarang kan. Iya. Tapi gue suka sama dia masih konsisten. Jadi maksudnya kalau gue masuk menit 85 oke. Gue ini cadangan oke. Dan dia pas main perform tanggung jawab. Iya. Dari so far nih yang konsisten bagus menurut gue Kobe Maino sih. Dan kalau itu dilepas, nah itu gue sedih sih. Nah iya. Jangan sampai dia kayak si Hoylund. Hoylund kan lagi biarin main dulu di situ kan. Itu udah pasti pindah. Udah pasti pindah lah ya. Pasti pindah. Padahal gue suka loh sama Hoylund. Iya. Cuman finishingnya agak kurang ya. Emang nggak cocok di Inggris sih menurut gue sih. Iya. Ya, tapi pas main di Napoli langsung golin. Menit 14 kan langsung golin kan. Iya. Cuman kan iya gimana ya, gol-gol dia tuh gol yang dilakukan sama Haaland di IPL. Iya. Sedangkan dia lakukan seperti itu di IPL. Bukan soal nggak ada yang asis ya, menurut gua akan sulit sih. Dia tuh soalnya gampang banget jatuh kan. Itu Iya, bener. Gampang banget jatuh. Itu yang di Napoli tuh gol-gol kalau midfieldernya oke semua kok. Iya. Di Napoli midfielder ada De Bruyne sama McTominay. Iya, belakangnya ada Ziolinski gitu-gitu kan. Itu kan yang Politano. Iya, itu pemain-pemain yang mereka udah ngerti nih Serie A harus kayak apa gitu. Iya. Tapi Mas, maksud aku kalau back-backnya itu backnya Inggris belum tentu bisa sih kalau menurut aku sih. Iya. Pasti Tingkat pressing juga kali ya. Iya. Inggris tuh kayak lebih intens ya. Iya, kan kayak Aras dulu tuh kan. Lebih Emang intens beda sih. Nggak dikasih kesempatan buat bawa bola lebih dari 3 atau 4 detik gitu. Liga Inggris lebih gila pressingnya. Apalagi sekarang pemain tuh kayak lebih cepat dari dulu gitu loh. Iya benar. Punya sprint semua gitu. Ya, gue sekarang ngelihat permainan sekarang tuh nggak seindah 15 tahun atau 18 tahun, 20 tahun lalu lah. 20 tahun lalu kita masih ngeliat juga Bonito, men. Masih bisa Berhasil juga masih semua Bolton masih JJ Okocha. Maksudnya lu masih ngeliat tuh orang ngecap-ngecapin orang yang gitu-gitu. Kalau sekarang tuh udah praktis technical banget tuh tak. Semenjak Tiki Taka tuh udah elah kurang indah gitu loh. Possession aja udah. Gue seneng tuh ngeliat Neymar ngocok dulu. Bener. Masih ada pokoknya juga Ronaldinho masih sekarang udah hilang sih. Sekarang udah hilang karena sekarang maunya praktis segala macam gitu. Keindahan sepak bola tuh udah mulai luntur. Berarti kalau ngomong pemain all time lo favorite, gue bisa nebak nomor 1 Cantona lah ya. Gak usah disebut, itu udah Tuhan. Gak usah disebut. Nomor 2? Nomor 2 gue Scholes. Scholes. Lo emang lebih demen pemain tengah berarti? Iya, Scholes dan Giggs. Gak bisa lagi, gue gak bisa tuh milih gitu. Scholes dan Giggs. Kalau striker? Nistelrooy. Iya sama lagi gue. Nistelrooy lah. Gue juga Nistelrooy lagi. Finishingnya udah nggak ada obat. Oh dia statistiknya 0,5 gol per game. Finishing udah. Gue butuh orang yang nggak perlu ngapa-ngapain tapi finishingnya kacau. Ya udah Nistelrooy. Ada di sini. Berba. Aduh Berba lagi. Tough. Berba salah satu favorit gue. Iya. Striker malas. Salah satu. Berba tuh kayak Inzaghi men. Iya, nggak banyak bawa bola. Iya, nggak banyak bawa bola, saat lemas-lemas gitu. Tapi gol. Udah gitu dia sebenarnya skillful. Cuma nggak ngasih lihat aja. Dia, lu perhatiin deh, dia kan dengan gayanya tinggi tapi gini, tapi lihat kaki atau orang gue cek. Iya. Footworknya bagus ya. Terus dia tahu, misalnya gini nih,
gue dari belakang nih, oke gue oper dulu ke siapa, gue jogging aja ke depan. Karena gue tahu banget ntar dia pasti akan ngoper ke gue. Terus Indian gue udah di posisi bener, gue tinggal dong, sini, dang, gol-gol Inzaghi gitu. Nah, role Berba itu apa sebenarnya? Tahu nggak? Apa? Di MU. Finisher kan? Apa mas? Nggak tahu. Dia tuh false nine. Oh iya. Dia akuin, dia tuh false nine pertama. Oh. Ada di wawancara mana ntar lu cari dah ada. Dia tuh ngomong kalau dia tuh false nine pertama. Gua nggak tahu ya karena dianya come up dari dia sendiri atau dari Vergi. Gua nggak tahu. Cuman dia bilang kalau dia tuh false nine pertama. Oh. Iya lihat aja kan dia selalu main dari belakang kan, nggak nunggu depan kan gitu. Terus kalau back? Yapstam. Japsam nomor 1. Yapstam nomor 1. Kedua? Antara Vidic sama Ferdinand. Antara itu. Gue nggak bisa ngomong. Itu 2 sama. Main keras sepaket ya. ya. Sepaket. Lu siapa mas Tama? Apa? Kalau back? Back ke Vidic ya. Vidic ya? Vidic, ya. Iya. Vidic keren sih. Vidic sama Yapstam. Lu bayangin deh kalau misalnya masih ada Vidic, main sama Yapstam. Terus totalnya depannya Roy Keane gitu. Terus ada Cantona. Wah, berantem. Kita udah menang sebelum game, men. Kita udah menang sebelum game itu. Bek kanan siapa? Bek kanan lu? Bek kanan tetap lah Gary mau ngapa? Serius lu? Iya, Gary gue. Lu lebih Rafael loh. Rafael. Iya, gue lebih Rafael. Enggak, gue nggak ngomongin technically, gue ngomongin mentality. Mental, ya, mental bener. Aku Valencia lagi. Wah iya lagi, tapi gue Gary for the sake dia OG aja sih. Iya. Dia OG. Class of Night itu lah ya. Iya. Kiri Irwin. Evra. Irwin lo ya. Iya. Kalau gue lebih bener Evra sih. Evra ya? Evra. Secara technically emang Evra. Bener. Tapi gue Secara growing up tough lagi, nonton Irwin. Dan Irwin nggak pernah komplain. Kiper? Ya udah pasti Big Dan. Big Dan ya? Big Dan. Wah. Big Dan gue. Ya, aku nggak nonton sih. Cuman lihat highlightnya gitu. Anjir dulu kalau ada kiper segede dan Masalah gini loh, gitu. Jal. Gini loh, Big Dan tuh marah-marah. Gue suka pemain marah-marah. Big Dan tuh marah-marah. Joey Barton. Wah, Joey Barton. Cuma lepas celana tuh, lepas celana kalau Joey Barton. Vinny Jones. Gitu. Ini Jones. Ini apa yang di Celtic? Jack Brown. Jack Brown. Brown. Itu tuh ya zaman pada saat gue nonton MU zaman dulu, itu Schmeichel teriak-teriak, man. Iya, Kayak shoutingnya, wah, kayak Oliver Kahn, tau gak? Ini Suka tuh kiper ini kayak nggak gitu. dimiliki De Gea kan? Iya, Iya, dia itu nggak kurangnya De Gea marah-marah. tuh nggak. Onana marah-marah. Lu ngapain marah-marah, bos? Dia marah-marah dulu sebelum dimarah-marahin sama Iya, fans. sosok marah-marahin Maguire, sosok marahin ini. Ya elah, bos. Haaland mau ini. Iya, ya. Kagak ada. Maksud gua mentalitinya tuh mesti mentality kayak gitu. Kalau ini. Berarti masalah utama United kenapa nggak bisa keluar dari bayang-bayang kegelapan ini lebih banyak di mental pemain. Mentalnya Iya, beda. iya. Soft, orang Nggak, soft. nggak perlu lagi nambah-nambah pemain. Yang Nggak. penting mental dibenahi juga. Mental Pemainnya dibenahi. udah cukup gitu ya. Bu? Cukup. Udah tambah. Bruno kalau misalnya dibikin Bruno kasih tau, Brun, lu jangan cengeng lah, gak usah yang komplain ke wasit yang sampai gitu. Lu kelihatan soft kalau kayak gitu. Yaudah kalau emang salah, yaudah. Oke. Dia tuh sering banget berhenti mainin bola padahal nggak ditiup peluit. Iya, karena dia berharap oh ini pasti iya. pelanggarannya atau apa. Habis tuh kadang malah ngerugiin Di tim. counter, Iya, di counter. iya. Itu tuh. Tetap aja bro, kan ada wasit. Betul, Iya, iya. iya. Orang sekarang aja kalau katakanlah emang secara kasat mata offset nih, lanjutin aja. Ada VAR. Ada VAR. Bener. Sampai gol juga nggak apa-apa. Kecuali Suenya mas belum ditendang udah diangkat bendera itu yang Sue itu kalau Tapi itu. gua salah satu orang yang nggak suka VAR. Kenapa? Udah nggak indah lagi men. Udah teknologi. Human error tuh butuh. Iya. Walaupun Iya, setuju kadang sih. merugikan kita, Setuju. kadang menguntungkan kita. Iya. Cuman it's a human game. Iya. Menurut gua ya kalau misalnya ada offside kagak ketahuan gol atau gimana atau hands jadi nggak penalti, menurut gue it's okay. Ya, itu Karena sisi human. manusianya wasit Sisi lah ya. manusianya. Enggak, Cuman sebetulnya ada kalau menurut gue ya, ada VAR apa enggak? Iya, baik lagi kayak main nonton Indonesia. Pertandingan pertama VAR terus, Iya. pertandingan kedua nggak ada yang Nggak dicek ada, VAR. iya. Kan baik lagi ke wasitnya ya sebetulnya kan. balik lagi VAR. VAR itu kan teknologi yang ada di ruangan itu. Iya. Kalau misalnya ruangan situ cuke sok-sok ngomong apa, Iya, nggak ada yang iya, tahu, iya. nggak ada yang Bener, tahu dibilang, bener, aduh bener. ini sebenarnya, bro, ini kagak offset. Ya udah lu majuin aja segini, bro. Nggak ada Iya, yang iya, tahu, bener kayak sih, Photoshop aja. Bener sih, bener. Gue mendingan manusia gue. Curiga boleh sih. Itu VAR terbaik gue Pierluigi Collina fucking Collina, man. Lu mau pemain apa? Komplain sama dia? Enggak, lu diem Iya, suruh main. iya, Nah, iya. sekarang nggak ada nggak wasit kayak gitu lagi? Iya, Nggak bener, ada, bener. man. itu akan ngeliatin gimana kualitas wasit kan. Iya. Jeli enggak, Enggaknya segala bijak macam, atau bijak enggak. atau enggak dan Iya.
this is human things menurut gua. Jadi ya udah nggak usah lah nyampurin teknologi. Teknologi yang bagus di football yang kita ini sekarang adalah kalau ada pelanggaran dikasih tahu. Nomor 32 itu Cameron football. Itu bagus. Betul. Itu bagus menurut gue setuju. Diceritain. Oke, tadi pelanggaran gini kan, pelanggaran oleh misalnya cancel case nekel ini misalnya gitu. Nah, itu oke. Cuman kalau yang VAR berhenti dulu kita ngeliatin mana, aduh, dia lah basi. Iya, benar sih. Yang lebih suainya itu keselnya ya kayak kemarin aja Indochina. Dia nggak mau kan ngeliat VAR kan. Berarti kan balik lagi ke wasit lagi kan. Itu nyebelin sih. Apalagi kan ya bola udah identik dengan perjudian. Perjudian di Liga Inggris itu legal. Iya. Gitu orang sponsornya aja, ada SBobet lah, ada apa gitu-gitu. Jadi maksud gua nggak usah lah lu tambahin lagi VAR. Karena VAR itu malah justru jadi ruang curang lagi. Iya, kayaknya hampir 10 tim apa lebih pakai sponsornya betting. Seingat gua gitu. Itu juga suspicious ya kalau tim pakai sponsor judi-judi gitu ya? Kenapa? Agak suspicious untuk permainannya. Benar. Iya. Kan gede loh tuh perjudian di bola. Tanpa itu aja kita udah suspicious, apa gitu lagi. Iya kan? Gitu. Nah, besok nih hari Minggu kita ketemu Liverpool. Abang kalau lihat MU rivalnya siapa? Sekarang? Ya all time lah. All time. Ya Liverpool. Pasti. Bukan City ya? Bukan City. Arsenal juga sorry banget City emang jago. Kalian juara. Kalian 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir ini kalian megang lah gitu. Tapi lu zaman dulu kagak dapat, bukan siapa-siapa. Jadi you still nothing buat gua. Walaupun lu jago. Lu tau kan dulu dia sempat dikalahin Boro 8-0. Hah, udah baru? Iya, Middlesbrough. Iya. Sempat dikalahin 8-0. Kapan? Sebelum duit Arab itu datang. Oh iya. Masih taksin. Iya masih taksin. Masih taksin apa? Ya jeda setelah taksin gitu. Iya, sempat dibantai 8-0. Iya. Itu gila. Tapi City ya klub bagus. Maksudnya lu bermain bagus sekarang. Tapi ya buat kita yang udah nonton lama ya lu hitungannya tim baru bagus aja sih. Iya. Tim baru bagus kayak. Nggak masuk hitungan ya? Masuk hitungan juga sih. Cuman maksudnya lu lebih kayak ya udahlah City. Gitu. Liverpool tuh lebih ada lebih ada deep gitu loh. Kita lebih bangga menang Liverpool. Gue lebih respect sama Newcastle gue. Oke. Dibanding sama City. Gitu. Kenapa? Karena dulu gue suka. Zaman Kevin Keegan gue suka Newcastle. Shearer gitu-gitu. Iya, pernah ada masanya kita kan papan atas lah ya Newcastle ya. Dia terus salah satu poster di kamar gue waktu SD yang di kamar gue ada Cantona segala macam itu ada St James Park. Newcastle masih ada Ginola, segala macam. Era Barclays lah. Era Barclays itu. Kevin Keegan masih megang waktu itu. Itu gue suka sama ini. Zamannya Solano. Zamannya ini cuy. Blackburn masih gila. Blackburn sempat gila zamannya Colin Henry. Iya, masih Scotland. Iya, tuh ini kan sempet juara cuy. Iya, sempat juara. Shearer kan Newcastle. Newcastle kan. Blackburn gila dulu. Waktu gue bela MU sempet MU gue nggak juara gara-gara Blackburn. Gue inget banget. Kaptennya Colin Henry itu orang Scotland. Kalau nggak juara hat-trick pertama kali itu. Bener. 94-95 itu Mas. Iya. Oh berarti lu lebih lihat rivalnya Liverpool ya? Sorry. Kayaknya lebih ke Arsenal lagi. Nah kan? Ke Arsenal lagi gue. Setelah gue pikir-pikir Arsenal bukan Liverpool. Liverpool ya mungkin lah mereka kan emang kota ya. Tapi kalau gue pribadi gue lebih merasa kayak anjing gue harus menang nih lawan Arsenal. Iya. Tapi gini, gue ngeliat memang ya gue malu nonton kan hampir barengan ya. Emang sama Arsenal tuh kita yang lebih lebih parah. Cuman nggak tahu kenapa ya di zaman kita tuh MU sering banget menang lawan Arsenal. Iya. Padahal Arsenal juga bagus cuy. Pakai 7 back bisa menang. Terus 8-2. Arsenal waktu itu lagi ada Robert Pires. Terry fucking Henry itu menurut gue di atasnya Nistelrooy men. Buat gue kita ngomongin kalau nanya gue siapa striker terbaik di Liga Inggris? Thierry fucking Henry. Titi itu udah paling gawat. Dari kiri dia. Gila men. itu kayak wah gue ngerti. Lu kalau sempet nonton nggak dulu? Sempet lah. Sempat 2005 kan awal 2005 tuh ya. 2000-an tuh emang. Yang masih pakai Dreamcast tuh. Itu gila cuy. Itu gua nonton MU deg-degan cuy. Lawan Arsenal. Backnya Tony Adams, Nigel Winterburn, buset. Tengah Vieira. Ada Vieira cuy. Abis itu ada siapa tuh? Petit, Liungberg. Kiri Pires. Mampus gak? Henry. Ashley Cole.
Bergkamp. Iya, Gila. Ashley Cole tuh di Iya, bek kanannya siapa dulu ya? Iya, Nigel Winterburn. Iya, Winterburn. Winterburn. Kipernya Simon. Man. Iya, dulu Arsenal mengerikan. Wah, Arsenal gawat men dulu. Cuma dia juara IPL tuh cuma 3 kali kayaknya. Iya, tapi kan dia tetap ada 1-2-3, 1-3, 1-3, 4, 1-3. Iya. Jadi konsisten papan atas. Arsenal tuh menurut gua salah satu tim terbaik di Liga Inggris yang konsisten dibanding MU. Nah, musim ini kalau lu suruh jagoin siapa untuk juara? Yang jelas bukan MU. Iya, itu Tapi kan kita realistis. Iya, realistis. Gue lebih seneng yang menang itu Arsenal sih dibanding Liverpool. Ya. Sama lagi. Sama, lebih rela. Gue lebih rela Arsenal karena Arsenal. ya gue udah ngeliat nonton mereka dari zaman dulu. Menurut gue mereka tim yang sangat bagus. Iya, musim ini atau nggak sama sekali sih. Iya, dan itu kan di Buat Arteta ya. Nah, Arsenal sama MU kan agak beririsan ya. Maksudnya punya manajer sama yang lama. Arsene Wenger dan Fergie itu kayak gitu. Iya. Dan mereka clash terus sejarah gimana Roy Keane sama Patrick Vieira berantem segala macam gitu-gitu. Seru banget. Nah, makanya gue sampai sekarang masih respect sama Arsenal. Walaupun kalau ada Arsenal gue tetain juga. Iya, dari rentetan beberapa musim belakangan yang dia cuman peringkat 2, peringkat 3, peringkat itu. Tetap di atas juga. Iya, kayaknya musim ini udah layak gitu kalau mau. Harus juara sih. Juara. Gue rela gue kalau Arsenal juara. Tapi kalau Liverpool nggak tahu ya, mungkin karena kalau dia menang 2-1. Iya benar. Ya, tapi itu juga sih. Iya kan. Gitu. Terus gimana nih ngelihat Liverpool nanti akan menjamal United Di Anfield. di Anfield lagi? Dengan kita catatan. Oke, dia akan menang 2-1 aja deh. Siapa? Si Liverpool. Liverpool menang. Kalah kita. Realistis sekali. Main di Anfield, itu salah satu stadion paling mengerikan. Terakhir kali menang sono 10 musim lalu. 10 musim lalu LVG. kan? Apa? LVG. Zamannya LVG. Iya, Luis Van Gaal. Rooney. Yang mata. Mata apa Rooney? Yang di MU-nya Mata, yang di itu Rooney. Iya. Lu tau gak Rooney ya, pas Rooney udah jadi abang-abangan, pas ada Rooney masih ada Pogba segala macam. Rooney kan ngomong, gue diem aja di dalam dressing room, mereka ngapain, gue diem aja, gue pulang, cabut. Iya. Terus ditanya kan sama Roy Keane, kenapa gitu? Anak-anak sekarang udah gak kayak dulu lagi, gue gak bisa. Lu udah gak bisa main kayak abang-abangan lagi di sana. Sedangkan waktu dulu Ronaldo pertama kali masuk MU, Ronaldo minum Coca-Cola sama Giggs didorong diginiin lagi ke locker. Jangan sekali-sekali lu minum ini lagi. Minuman ini bikin lu jelek gitu. Ada yang gitu-gitunya. Setelah si Ibrahimovic dulu juga kayaknya nggak bisa ngasih tahu Pogba. Iya, makanya Ibrahimovic kan ngomong kan kayak MU mah ya nggak ketolong lah bahasanya. Ada ya, at least pas Ibra dapat gelar lah. Iya. Ya, Europa League sama Carabao. Ya, maksud gue Ibra juga bisa ngomong tuh, gian ada gue ada. Ibra kan emang cinat banget tuh. Gue juga kaget lagi Ibra tetap ke MU waktu itu. Iya. Anjing karena Mourinho ada bapaknya. Iya sih. Ya, kayak udah kayak main FM kan. Iya. Ada Ibra lagi, udah gitu Ibra literally abang-abangan Pol gitu. Yang mutlak gitu loh. Gue Ibra gitu. Dia ngumumin pindah ke United sebelum United ngumumin bakal transfer Ibrahimovic loh. Ibra tapi pemain yang agak aneh sih. Lu kalau ketemu dia nih, minta tanda tangan, dia nggak mau tanda tangan. Kecuali di jersey Swedia atau di tisu atau di kertas. Di jersey klub nggak mau dia. Bener-bener seaneh itu. Itu Ibra tuh menurut gue keren banget sih. Gue memandang Ibra tuh respect total gue. Karena gue suka pemain-pemain songong. Gue suka pemain songong, chin up gitu. Gue tuh mengingatkan dia tuh kayak Cantona tapi mulutnya comel. Ibra itu tuh. Kalau Cantona kan mulutnya nggak comel. Iya, lebih ke aksi. Iya. Dia waktu dia datang ini kan, kalau Cantona gote Cantona yang ngomong. Oh iya. If him the king, let me be the god. Iya. Kan waktu itu datang kan gini, tuh ada ada Cantona is the king ini, kok gambarnya belum ada. Oh ya, yang Tuhan yang belum ditaruh sama mereka. Itu gue suka banget main-main yang sesumbar tapi jago tuh gue suka banget. Tapi jago, bener-bener. Gak omong kosong. Mengingatkan gue kayak Dennis Rodman. Iya. Maksudnya kayak lu boleh begajulan tapi lu jago gitu. Harus jago ya. Dicat apa segala. Aksi-aksi Ibra kan aksi-aksi banget. Pas nyampe MLS gol pertamanya kayak begitu cuy. Iya. Kayak dia langsung kayak ini gue Ibra bro gitu. Kayak ngasih lihat gitu loh. Gue suka banget sih itu. Rooney itu juga salah satu striker terpenting yang dipunya MU sih menurut gue. Dan dia nggak banyak ngomong.
Iya. Paling nggak egois. Iyalah, Ronaldo berapa assist dari Rooney, Iya, kan? iya. Ya setelah kejadian di Piala Dunia aja, Iya, mereka masih. musim depannya MU langsung juara. Gue bilang respect sih. Ya, aku sempat khawatir tuh nih Iya. kalau kebawa ke klub gimana nih. Enggak sih, mereka Iya. pro sih. Udah gitu si Rooney juga, lu CHM ya hari ini ya? Iya bos. Lu main di kanan ya? Siap bos. Iya. Lu di depan sendiri ya? Iya bos gitu. Pas udah ini mau golin, wah temen gue bisa golin, gue ke dia aja deh. Iya. Jadi tuh Rooney tuh main untuk tim. Udah jarang orang main kayak gitu. Iya. Tau nggak Rooney tuh mengingatkan gue sama siapa? Scholes. Dan fun fact ya, Rooney itu 2 kali jadi top skor di MU. Itu dua-duanya dia nggak juara Premier League. Oh iya ya. Jadi pertama kali itu seingat aku waktu yang 2009-2010. Oh iya. Dia golnya Ronaldo udah cabut, 31, udah ada cabut 31 berapa? Uset, tapi ya itu nggak juara. Nggak juara. City Terus itu ya. 2009 City. Chelsea. Chelsea. Terus habis itu musim depannya menang lagi. Nah musim depan 2 musim kemudian terakhir RVP. Iya. Kenyang RVP. Tapi RVP pas nyampe di MU, gue seneng sih. Maksudnya iya. kayak, weh, walaupun di Arsenal ya, Iya. cuman kayak emang enak Arsenal. Terus kalinya dia pengen nyoba juara Liga Inggris, di Arsenal nggak bisa, di MU langsung juara. Langsung juara musim Iya. pertama. Guards of Honor-nya kan Iya. Arsenal Itu ini. kasihan banget Itu, tuh, ya parah Allah, tuh. malu-maluin Iya, sekali iya. itu. Tapi lu lihat sendiri lah, Van Persie tuh mengingatkan gue kayak Van Nistelrooy, karena dia finishingnya bagus banget. Bagus. Dari kaki mana aja, gitu-gitu segala macam. Jadi tuh respect Van Persie. Gue sangat suka Van Persie. Iya. Dah, itu mungkin. Terima kasih Bang Bob. Ini udah deh. Udah. Oke, siap. Terus Aman lanjut. ini. Prediksi tadi 2-1. 2-1. 2-1. Karena Koko masih optimis, bro. Gue masih menang. Masih menang. Gue tadi berapa? 2-0. Iya, 2-0. 2-0. MU menang dong. MU menang. MU clean sheet katanya. Gue tipe fans yang bisa lah gitu. Kalau gue juga gitu, cuman gue bisa lah, cuman realistis aja lah gitu. Iya. Anfield bro, kalau misalnya main di Old Trafford, oke, gue masih Anfield bisa. kok, iya kok. Anfield. Iya. Meskipun 3 kali kekalahannya Liverpool belakangan ini, Takutnya ini malah bakal ngamuk. ini bakal jadi titik baliknya aku ngira Ngamuk sih, apalagi sekarang, aduh, Takut ya, serem takutnya banget. ngamuk ya. Liverpool lagi serem, ya Allah. Gak ada backer. Apa aja, Liverpool bro. Paling sakit kalau Wits, Isak, Ekitike ngegolin. Itu mas jangan sampai. Jangan sampai. Ketika lagi paceklik, lagi dikritik, ngegolinnya lawan MU. Iya. Iya, dia belum perform sampai sekarang. Belum perform. Siapa? Wirtz. Belum golin. 9 pertandingan 0 gol 0 assist. Ya tapi Ronaldo juga baru golin setelah berapa pertandingan. Jauh. Itu juga gol pertamanya lawan Portsmouth. Free kick aneh banget. Iya kan? Dari tengah lapangan. Lu tau nggak? Tadi kan lu nanya Ronaldo sama Messi. Iya. Kenapa gue milih Messi? Kenapa? Messi tendangan bebasnya jago banget kan. Oh iya. Ya kan? Kemarin gue ngeliat pemain siapa ya? Pokoknya main Barca lah, cabut ngomong. Lu tau nggak hal yang aneh dari Messi? Kenapa? Gue nggak pernah ngeliat dia latihan free kick selama di latihan. Segitu ya? Segitu. Makanya gift. Kalau ngomong gift, gue. Itu talent. Iya. Ya itu dua icon yang berbeda lah. Hard work sama talent lah. Tapi kalau disuruh ngomong Messi atau Ronaldo, ya itu lu suruh milih Stratocaster atau Les Paul Gibson. Gitar, lu main gitar. Iya, Fender atau Gibson ya, sulit. Sama aja ya. Oke, terima kasih Mas Bob. Terima kasih. Kalau ada live reaction boleh dong mampir-mampir. Kalau ada apa? Live reaction reaction. kita nonton bareng. Oh iya dong, waktu itu kan gue sempet undang kan, cuman gue Sempet nggak ya? bisa. Mas Abi? Abi sempat undang, cuman gue waktu itu berhalangan. Ntar lah kalau lu lagi Mau nggak keluar kota terus lagi nggak manggung. Mau banget Reaction deh. gue. Gue soalnya gue sangat suka nonton bareng karena bisa teriak-teriak. Nah, Terus itu bisa dia. ngatain tim lawan. Nah. Yang end up-nya bisa berantem. Iya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di United Wave Podcast. Thank you. See you guys. Thank you.